Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, anak-anak semua dan pemirsa yang menyaksikan di Medsos Kaumi Mahat Kaumi Quran, kita akan melanjutkan belajar kita Sirah Nabawiyah dengan kitab tulisan dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pekan lalu kita sudah sampai kepada masa turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril, dan kita sudah juga membahas ya bagaimana sih wahyu itu turun dengan cara-cara seperti apa kepada Rasulullah SAW. Ya baik, kalau kita ingat di pekan lalu kita membahas bahwa dari turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan turunnya wahyu yang kedua, bukan Mudaththir 1-5, 1-7 itu beberapa hari ya, beberapa harinya. Kalau di buku Syekh Safiur Rahman tidak dibahas berapa harinya ya, ada yang mengatakan beberapa tahun, tapi itu pendapat yang lemah, jadi kita akan pakai pendapat Syekh Safiur Rahman adalah beberapa hari. Dan Umi berupaya untuk mencari tahu, cari-cari di literatur lain, ada yang mengatakan waktunya itu adalah 40 hari. Ya, maka kita kemarin sudah membahas bagaimana tuh 40 harinya Rasulullah SAW atau beberapa harinya Rasulullah SAW, walau alam ya berapa hari tepatnya, dalam masa kegalauan, kegundahan. Ya, masih berupaya untuk meyakinkan diri sendiri beliau apakah benar ya saya tidak ada masalah. Ya, apa yang datang kepada saya itu bukan masalah. Jadi selama waktu-waktu itu Allah memberikan tenggat waktu kepada Rasulullah SAW untuk menerima kenyataan bahwa sekarang beliau adalah Rasul. Dan pada masa atau pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa bahwa Rasulullah SAW telah siap, ya, Rasulullah SAW telah siap untuk meyakini bahwa dirinya adalah seorang utusan, maka turunlah wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, di buku ini ya tentang surat Al-Mudaththir ayat 1-7 itu dibahas, dan kita akan tahu nanti kenapa sih surat atau firman yang keduanya itu Al-Mudaththir ayat 1-7, karena ternyata kandungannya memang pas banget dengan kondisi Rasulullah SAW. Ya, yang pertama Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kemudian dalam kegalauan, kemudian turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1-7, dan di sini dibahas. Ya, dibahas dari ayat 1-7 kenapa ayat itu menjadi ayat yang berikutnya, wahyu yang kedua yang turun setelah Al-Alaq 1-5. Maka kita akan bahas surat Al-Mudaththir 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Ya, ini menandakan Allah sedang menyapa Rasulullah SAW. Ya, yang setelah kejadian itu ya banyak di rumahnya menenangkan diri, ya diselimuti oleh Khadijah. Ya, kemudian Allah menegurnya, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Ayat keduanya Allah mengatakan, qum fa'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan. Nah, ini sudah mengandung, ayat kedua ini ya, mengandung pesan bahwa yang dibebankan kepada Rasulullah SAW setelah menjadi Rasul, setelah menjadi Nabi adalah memberi peringatan. Kepada siapa? Tentu saja kepada kaumnya, kepada umat manusia. Apa peringatannya? Ya, peringatannya apa yang menjadi dasarnya uzlahnya Rasulullah SAW kemarin? Ya, karena kondisi kejahilan dari semenanjung Arab.
ya, dan dunia pada keseluruhan. Jadi berikan peringatan kepada manusia bahwa tinggalkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, hal-hal yang tidak mendatangkan keridoannya, maksiat-maksiat itu. Maka peringatkanlah mereka tentang itu. Ayat ketiganya, warabbaka fakabbir, maka Tuhanmu agungkanlah. Ya, tinggalkan suruhlah orang-orang manusia itu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka kemudian agungkanlah Allah, ya, menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diagungkan. Kemudian berikutnya masuk lagi kepada pribadi Rasulullah SAW, wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Ayat ini kayak jadi satu paket, ya, artinya Rasulullah SAW sebagai seorang pembawa pesan, wasiyabaka fatahhir warujza fahjur, harus bersih lahir batin. Wasiyabaka fatahhir, maka pakaianmu dan pakaianmu sucikanlah, ya, bersihkanlah dari najis, ya, yang menjadi syarat untuk kesempurnaan ibadah atau diterimanya amal ibadah. Warujza fahjur, dan perbuatan-perbuatan dosa tinggalkanlah. Warujza di sini tadi Umi mencoba mencari tahu, ya, warujza itu lebih dekat dengan artinya itu berhala. Jadi di sini lebih kepada jauhilah perbuatan syirik, ya, warujza fahjur, dan perbuatan dosa terutama syirik tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir. Nah, ini pesan berikutnya. Kalau kamu sedang menyampaikan peringatan, wala tamnun tastakthir, jangan berharap balasan yang lebih banyak, jangan harapin imbalan. Ya, kamu mempunyai tugas untuk menyampaikan, untuk memberikan peringatan ini bukan untuk mengharapkan bayaran atau diberikan balasan yang lebih banyak dari orang yang kamu beri peringatan. Kemudian yang berikutnya, wali rabbika fasbir, dan untuk menjalankan perintah Tuhan itu bersabarlah. Ini menandakan bahwa apa yang akan dijalankan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah pekerjaan yang amat dahsyat beratnya, amat dahsyat. Nah, setelah menerima wahyu ini, maka Rasulullah SAW seperti tersadar. Beliau bangkit dari kenyamanan tidurnya. Beliau loncat bersegera, dan 23 tahun berikutnya beliau tidak pernah berhenti mengarungi arus yang sangat deras, ya, mengarungi segala mara bahaya, segala hinaan, segala cercaan, segala permusuhan selama 23 tahun untuk menyiarkan agama ini, untuk melakukan atau mengerjakan amanah yang telah dibebankan kepada pundak beliau. 23 tahun yang berat itu yang mengantarkan iman sampai ke kita di hari ini. Dan maka kita berterima kasihlah, salawatlah banyak kepada Rasulullah SAW, ya, karena beliau tahu betul resikonya. Wahyu kedua itu sudah menggambarkan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan berat. Dan pesan di surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ini juga berlaku buat siapa? Buat semua umat Nabi Muhammad SAW yang mengemban misi dakwah. Dan kita semua sebetulnya harus menjadi dai, karena memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat dalam kesabaran, ketakwaan, itu adalah tugas kita semua. Dan ini adalah pesan juga buat kita, ya, bahwa apa yang kita kerjakan itu berat, anak-anak. Berat, ya, pemirsa semua, ya, mensiarkan kebaikan, ya, berusaha tegak pada jalan yang lurus, ya, lurus saja, gitu ya, tidak tergoda dengan berbagai macam
bujukan, ya, kesenangan dunia, untuk menegakkan kebenaran, ya, itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita menghadapi kondisi yang sulit itu, selalu ingat-ingat Rasulullah SAW dan para sahabat itu kayak gimana. Nggak ada yang bisa nandingin beratnya perjuangan mereka. Mereka adalah as-sabiquna al-awwalun. Nah, kita ini udah cuma tinggal nerusin. Mau melakukan apa-apa tinggal lihat contohnya. Bagaimana Rasulullah SAW dulu melakukan, bagaimana para sahabat dulu menghadapinya. Jadi ini adalah pesan buat kita. Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya, di sini mungkin ya pemirsa sudah ada yang melakukan tugas itu, ya, mengajak orang, menyuruh orang kepada kebaikan dan menghadapi banyak tantangan. Ya, maka wali rabbika fasbir, sabar aja, sabar. Toh tugas kita tuh cuma nyeru, cuma ngasih peringatan. Sisanya bagaimana? Apakah orang menerima, orang mau berubah dengan apa yang kita sampaikan? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Ya, kalau Rasulullah SAW 23 tahun berjuang untuk menyampaikan ini pada kita, iman ini pada kita sampai hari ini, ya, maka kita juga jangan sampai memutuskan kabar gembira kepada umat manusia ini hanya karena itu tadi kita menemukan kesulitan-kesulitan dalam perjuangan kita. Ya, termasuk yang kita lakukan sekarang ini adalah syiar Al-Quran misalnya, ya. Di Mahat Kauni Quran ini semua nanti harus mensyiarkan Al-Quran. Jangan berhenti hanya sampai di diri kalian. Apa yang telah sampai pada kalian, maka sampaikan lagi kepada orang lain. Ya, baik. Maka itulah yang Rasulullah lakukan ketika akhirnya beliau tersadar dengan wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Beliau tahu, ini saatnya saya harus melakukan syiar. Maka masuklah kita pada periode atau tahapan dakwah Rasulullah SAW, ya, yang beliau mempunyai di sini di buku ini, ya, beliau kalau bisa dibilang mempunyai 2 periode dakwah beliau dalam 23 tahun itu. Yang pertama 13 tahun beliau di Mekah, yang 10 tahun kemudian adalah di Madinah. Ya, 23 tahun, 13 tahun dan 10 tahun di Madinah, ya. Nah, di Mekah ini sendiri 13 tahun ini dibagi lagi menjadi 2. 3 tahun pertama Rasulullah SAW melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi. 10 tahun berikutnya baru beliau mulai terang-terangan. Ya, maka kita akan bahas dulu nih tahap dakwah Rasulullah SAW yang ada di Mekah. Ya, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian terang-terangan selama 10 tahun. Dan di tahun ke-10 Rasulullah SAW berdakwah, artinya setelah 7 tahun melakukan dakwah secara terang-terangan, beliau juga mulai ekspansi ke luar Mekah penyebarannya, ya. Jadi mulai ke Madinah, ngirim banyak utusan, ya. Nanti kita akan sampai pembahasannya sampai di sana, ya. Baik, kita akan bahas 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ya, karena ini bukannya suatu pekerjaan yang gak bisa dijalankan dengan strategi. Harus pakai strategi. Namanya ini sesuatu yang baru, yang Rasulullah sadar betul. Kalau ini langsung disampaikan, ya, tanpa Rasulullah SAW punya barisan yang akan menopang beliau, maka pasti gejolaknya akan luar biasa. Nah, maka yang Rasulullah lakukan adalah mengumpulkan dulu kekuatan, atau kalau bahasanya kita sekarang, ya, circle-nya, support sistemnya disiapin dulu dari orang-orang terdekat. Maka inilah support system yang Rasulullah bangun, ya, dan mereka lah nanti yang akan menjadi orang-orang yang pertama-tama beriman. Yang pertama tentu saja istri beliau, ya, dari kalangan wanita, maka Ibunda Khadijah adalah
wanita pertama yang beriman kepada suruhan Rasulullah SAW. Kemudian dari kalangan anak-anak, ya, ada Zaid bin Harithah dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Zaid bin Harithah adalah pembantu beliau, ya. Jadi Rasulullah SAW punya pembantu yang usianya juga masih sangat belia. Kemudian juga sepupu anak paman beliau yaitu Abu Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu adalah dari kalangan anak-anak. Kemudian tentu saja sahabat beliau yang paling beliau cintai yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini adalah orang-orang yang pertama-tama Rasulullah SAW beritahu tentang Islam ini, tentang Tauhid. Maka mereka semua menerima. Dan luar biasanya